Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu kasih pembahasan kisi-kisi ya, karena kita kemarin nggak sempat bahas bareng-bareng, jadi Ibu buatin rekaman buat kalian. Semoga bisa sedikit membantu supaya kalian memahami kisi-kisinya. Oke, langsung aja. Jadi ini kisi-kisi yang udah kalian dapat ya dari walas masing-masing. Oke, ada soalnya jumlahnya 50, waktunya nih 2 jam ya harusnya ya, 120 menit. Oke, kita langsung masuk. Jadi materinya 3 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3. Nah di sini kalian lihat ya, di sini kalian lihat di sini materinya, terus di sini indikator. Indikator tuh maksudnya soalnya kira-kira seperti apa gitu. Oke, lanjut. Nomor 1, indikatornya adalah sama ya, nomor 1 sama nomor 2, mengidentifikasi kalimat salam yang sesuai dengan soal. Jadi maksudnya nanti gini, karena Ibu yang bukan yang buat soal, jadi kira-kira aja ya, karena Ibu juga nggak tahu bentuk soalnya seperti apa, kan nggak boleh lihat. Oke, jadi soalnya misalnya gini nanti, Sobahul khair gitu. Nah terus nanti kalian disuruh memilih di antara pilihan A, B, C, D, mana yang paling tepat untuk menjawab kalimat salam tersebut gitu, atau kalimat sapaan tersebut gitu ya, gampang kan? Oke, terus nomor 3, memilih kata tanya yang tepat sesuai dengan jawaban gitu. Misalnya jawabannya gini, Ismi Faruk gitu kan ya, misalnya kata tanyanya gitu, jawabannya gitu, Ismi Faruk. Nah kalian nanti diberikan pilihan di antara A, B, C, D, kalian harus pilih kira-kira pertanyaan yang tepat itu yang mana gitu. Nah kalau ada jawaban Ismi Faruk ya, nama saya Faruk, berarti kan kalimat tanyanya harusnya apa? Siapa namamu gitu. Berarti kalimat tanyanya harusnya yang tepat adalah Mas, Mu, Kak. Itu ya, karena Faruk jadinya harusnya pakainya Kak, Mas, Mu, Kak. Oke, sama nih 3 sama 4 seperti itu kira-kira. Terus nomor 5, memilih jawaban yang sesuai dengan kata tanya hal. Jadi nanti soalnya adalah disediakan kata tanya yang diawali dengan disediakan kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya hal. Contohnya kalimat tanyanya, hal anta talibun gitu. Nah nanti kalian diberikan pilihan, kira-kira jawabannya yang tepat itu yang mana gitu ya. Nah kalau ada pertanyaan yang diawali dengan kata tanya hal ya, seperti yang sudah kita pelajari, maka jawabannya hanya ada 2, berarti na'am atau la gitu ya. Jadi jangan bingung, jawabannya hanya na'am atau la. Kalau jawabannya na'am, berarti kata selanjutnya hanya mengulang kalimat pertanyaannya gitu ya. Misalnya kalau kalimat pertanyaannya hal anta talibun, maka jawabannya pasti na'am ana talibun gitu. Nah kalau jawabannya tidak ya, hal anta talibun, misalnya jawabannya tidak, berarti la ana mudarrisun misalnya gitu ya. Jadi jawabannya setelah la itu adalah penjelasan yang benarnya tuh seperti apa gitu. Oke. Nah, terus nomor 6, mengidentifikasi perubahan dhamir pada kalimat percakapan dengan tema at-ta'aruf ya. Jadi maksudnya gini, nanti disediakan sebuah kalimat percakapan, misalnya kaifa haluka gitu kan ya, atau misalnya jangan kaifa haluka deh, itu dhamir mutasil ya. Gini, man anta
gitu kan ya, kalian udah belajar di bab 1 man anta. Nah itu kan kalau percakapannya di antara Ahmad sama Faruk misalnya, Ahmad mau nanya ke Faruk, man anta. Nah nanti kalian disuruh milih. Kalau percakapannya di antara Fatimah sama Aisyah, ada yang berubah nggak? Tentunya ada. Apanya yang berubah? Domirnya. Yang tadinya anta jadi anti, ya, karena di situ Fatimah bertanya kepada Aisyah. Yang tadinya man anta menjadi man anti. Gitu. Terus kalau ada kalimat sapaan yang tadinya misalnya kaifa haluka, berarti kalau untuk perempuan berubah menjadi kaifa haluki. Nanti kalian pilih ya, domir mana yang tepat sesuai yang diminta sama soalnya. Oke. Sama nih ya. Nomor 6 dan 7 sama. Terus nomor 8 dan 9 ya sama nih. Mengidentifikasi makna kata pada sebuah kalimat dengan tema at-ta'aruf. Jadi nanti soalnya itu kira-kira disediakan sebuah kalimat. Nah, mungkin di antara kalimat itu ada kata yang digarisbawahi. Nah, kalian diminta untuk menjawab arti dari kata yang digarisbawahi itu. Gitu. Kurang lebih ya seperti itu. Kalimatnya gimana Bu? Ya nggak tahu karena bukan Ibu yang bikin soal. Ya, tapi insya Allah kalau masih bab ta'aruf kalian harusnya masih bisa lah ya. Oke. Terus nomor 10. Melengkapi sebuah kalimat dengan kata yang sesuai dengan tema at-ta'aruf. Ya, jadi nanti bentuk soalnya adalah kira-kira. Kira-kira mulu. Ya, emang kira-kira. Ya, kira-kira gini. Disediakan sebuah kalimat. Nah, terus nanti ada satu kata yang dihilangkan dari kalimat itu, dibolongin gitu ya. Nah, di titik-titik. Nah, kalian diminta untuk menjawab mana sih kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut gitu, atau mengisi bagian yang bolong gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, terus nomor 11. Mengidentifikasi mubtada pada sebuah kalimat. Nah, ini Ibu juga udah sering ngasih soal ya seperti itu ya. Jadi nanti ada kalimat, mohon maaf, mau azan di sini jadi rada kredit. Mengidentifikasi mubtada pada sebuah kalimat. Jadi nanti di soal itu kira-kira disediakan sebuah kalimat. Nah, kalian cuman diminta tentukan mana yang menjadi mubtada. Misalnya kalimatnya Ismi Ahmad, ana talibun. Nah, berarti mubtadanya yang mana? Mubtadanya adalah ismi dan ana gitu, karena mubtada itu kan kata yang terletak di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Tuh, jadi mubtadanya ada dua ya, ada ismi dan ana gitu. Terus nomor 12 temannya nih. Yang nomor 12 mengidentifikasi khobar. Nah, misalnya dengan kalimat yang sama kayak yang tadi, sekarang malah yang diminta khobarnya. Tentukan khobar pada kalimat berikut misalnya. Berarti khobarnya yang mana? Ismi Ahmad, ana talibun. Berarti khobarnya Ahmad dan talibun. Gitu ya. Oke. Lanjut, nomor 13, menentukan mubtada yang berupa dhamir. Tuh, ya. Jadi nanti disediakan kalimat sama sih sebenarnya konsepnya sama yang nomor 11, mirip-mirip. Cuman kalau nomor 13 lebih spesifik, mubtadanya ini nanti berupa dhamir. Dhamir itu masih ingat kan ya? Dhamir itu kata ganti untuk orang ya, yang ada berapa tuh? 14 ya, yang ada 14 ya, yang huwa huma hum hiya huma hunna dan lain sebagainya. Oke, terus nomor 14 dan 15, menyusun kata menjadi kalimat yang sempurna. Jadi nanti disediakan kalimat mungkin terdiri dari 4 sampai 5 kata ya, tapi masih acak gitu. Jadi masih
masih acak-acakan kalimatnya. Tugas kalian adalah menyusun, ya, menyusun kata-kata acak tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar. Jadi yang harus kalian pahami adalah konsep mubtada dan khobarnya, gitu, ya. Jadi perhatikan kalau ada domir, kalau ada isim isyarah, gitu, kemungkinan besar dia adalah mubtada, berarti dia adanya di awal, ya. Apalagi kalau isim isyarah itu kemungkinan besar pasti adanya di awal, gitu, ya. Terus kalau ada nama orang, lalu profesi, nah itu biasanya dia sebagai khobarnya, gitu. Oke. Sebenarnya kalau kalian sering-sering latihan yang ada di buku paket, insya Allah nggak akan terlalu sulit kok. Kuncinya sering latihan aja. Oke, lanjut ya. Ini masuk ke bab 2. Bab 2 dimulai dari nomor 16. Menentukan kata tanya yang sesuai untuk menanyakan letak. Jadi nanti letak itu kan jawabannya gimana? Ya, ama. Bentar dulu deh, azan di sini. Maaf ya. Oke, nanggung, lanjut aja ya. Ya, nomor 16, menentukan kata tanya yang sesuai untuk menanyakan letak. Jadi nanti ada kalimat tanya, ya, ada kalimat tanya seperti ini. Fi aina haqibatuka, gitu misalnya. Nah, tapi nanti fi ainanya itu dihilangin, gitu, ya, dititik-titikin, diganti titik-titik. Nah, kalian tugasnya adalah memilih kata mana di antara A, B, C, D, ya, kata yang mana yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Itu jawabannya ya berarti carinya yang fi aina, gitu, yang tepat, ya, karena itu untuk menanyakan letak, gitu. Jadi nanti kan soalnya fi aina haqibatuka itu kan kalimat pertanyaannya, terus jawabannya misalnya gini, haqibati fil fasli, gitu, ya. Jadi kalau udah ada kalimat seperti itu, terus jawaban dari kalimat itu diberitahu, nah berarti kan kalian udah tahu dong, oh ini tuh nanyain letak, gitu. Berarti kalian harus cari kata tanya yang tepat untuk menanyakan letak itu. Itu, oke? Terus nomor 17, menentukan kata sambung untuk menyatakan letak sesuai gambar. Ya, kata sambung tuh maksudnya ini ya, zorof makan, gitu. Jadi misalnya ada gambar pensil di atas meja, gitu. Terus di situ ada gini, mirsamun titik-titik maktabi. Nah, berarti kalian pilih kata sambung atau zorof makan, ya, kata keterangan tempat yang tepat. Nah, kalau pensil di atas meja harusnya apa tuh? Berarti harusnya ama, astagfirullah, ala, astagfirullah, ya, berarti harusnya ala, mirsamun alal maktabi, berarti kalian cari ala, misalnya, ya, itu misalnya. Nanti kan gambarnya bisa jadi yang lain, yang penting kalian hafal aja dzorof makan atau kata keterangan tempat yang ada beberapa itu, ya, yang di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping, di antara, gitu. Oke. Sama 18 juga. Terus nomor 19. Nah, ini melengkapi kalimat dengan kata sifat, gitu, ya. Nah, kata sifat itu maksudnya, masih ingat kan ya kata sifat? Kayak yang bersih, kotor, bagus, jelek, luas, sempit, panjang, pendek, tinggi, rendah, gitu, yang kayak gitu, ya, itu kata sifat. Berarti kan nazifun, terus apa,
jamilun, terus apa lagi, wasi'un, terus apa lagi, tawilun, ya kayak gitu-gitu. Oke, nah kalian nanti ada kalimat, ya misalnya gini, undur hadhihi madrasati, madrasati titik-titik, gitu ya. Kira-kira yang tepat untuk mengisi titik-titiknya itu apa? Apakah wasi'un, apakah tawilun, apakah nasyitun, apakah yang lain gitu ya. Jadi kalian juga harus paham, harus hafal apa arti dari setiap kata sifat dalam bahasa Arab itu. Itu berarti seperti yang Ibu bilang ya, kalau mau menentukan kata sifat yang tepat, pertama dia harus sejenis dengan benda yang disifati. Kalau bendanya madrasatun muannas, berarti kata sifatnya juga harus dalam bentuk muannas gitu. Dan harus nyambung ya. Kalau madrasatun ya yang nyambung kan wasi'un nyambung ya. Jamilatun nyambung gitu. Tapi kalau misalnya di situ ada pilihan tawilun, nah itu kan nggak nyambung gitu ya. Nasyitun itu juga nggak nyambung, berarti jangan dipilih gitu. Udah nggak nyambung, beda jenis pula, nah jangan dipilih, jangan sampai ya. Jadi harus teliti. Oke, sama nomor 20 juga. Terus nomor 21 bentar ya, ini komen. Oke, nomor 21. Maaf tadi Ibu lupa nggak di pause. Nomor 21 menyebutkan makna kosakata al-marafiq al-madrasiyah. Sama nomor 22 juga. Ini mah gampang, nanti disediain atau dikasih salah satu mufrodat yang udah pernah kalian pelajarin di bab 2 ya. Entah itu misalnya perpustakaan atau kelas atau kantin gitu ya. Nah, nanti kalian cuma disuruh milih nih bahasa Arabnya apa gitu. Oke. Atau kebalik ya, dikasih misalnya faslun. Nah, kalian cuma disuruh milih artinya faslun itu apa gitu. Gampang kan? Oke, nomor 23, menentukan lawan kata dari kata sifat. Ya, jadi nanti disediakan kata sifat, misalnya kabirun ya. Terus kalian disuruh milih lawan kata kabirun itu apa tuh ya. Apakah qasirun, shagirun, qasiratun, atau shagirotun. Nah, kalian pilih yang mana tuh. Perhatikan juga kalau udah disuruh milih lawan kata itu sama kayak tadi ya, sama yang mana nih, sama yang ini ya. Selain kalian tahu artinya, hafal artinya, kalian juga harus paham jenisnya. Kalau dia kabirun, berarti lawan katanya shagirun ya. Jangan pilih shagirotun karena nggak nyambung ya. Yang ditanya muzakkar, kalian jawabnya muannas. Jangan sampai gitu. Jadi hati-hati. Ya, sama nomor 24 juga. Terus nomor 25. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata tunjuk yang sesuai. Kata tunjuk itu isim isyarah ya. Dan ini masih sama sih. Jadi nanti disediakan sebuah kalimat, terus ada satu kata yang dihilangkan. Nah, kata yang dihilangkan itu adalah kata tunjuk ya. Isim isyarah, bisa hadza, hadhihi, dzalika, atau tilka. Nanti waktu kalian milih, perhatikan jenisnya ya. Kalau nggak dikasih gambar, berarti kalian cukup perhatikan jenisnya. Karena kan kalau dikasih gambar, kalian bisa tahu kan itu dekat atau jauh
ya. Kalau deket berarti pakainya ini, kalau jauh pakainya itu. Tapi kalau nggak dikasih gambar, berarti kalian cukup fokus ke jenisnya, dia muannas atau muzakkar gitu. Oke. Terus nomor 26 menentukan kalimat yang terdapat mubtada berupa isim isyarah. Menentukan kalimat yang terdapat. Ya, jadi nanti kalau dari kalimat di kisi-kisinya ya, jadi nanti kalian itu disuruh milih. Jadi pilihan A, B, C, D-nya itu masing-masing berupa kalimat, gitu ya. Nah, kalian disuruh cari manakah kalimat yang mubtada'nya itu adalah isim isyarah. Berarti kalau nggak hada, hadhihi, zalika, atau tilka. Gitu. Berarti kalian cari kalimat yang depannya hada, hadhihi, zalika, atau tilka. Gitu. Terus nomor 27, menentukan kalimat yang terdapat khobar berupa kata sifat. Nah, ini berarti kalian sama kayak ini, cuman bedanya kalau yang nomor 27 kalian cari kalimat yang khobarnya adalah kata sifat ya. Berarti itu tadi harus hafal kata sifat apa aja ya. Oke, jadi kata kedua atau ketiganya adalah kata sifat. Terus nomor 28, menentukan kalimat yang sesuai antara kata benda dan sifat. Nah, sama ini juga option A, B, C, D masing-masing berupa kalimat. Tapi kalian harus pilih kalimat mana yang benar. Gitu. Misalnya pilihan A, madrasatun tawilun. Terus yang pilihan B, madrasatun kabirun. Nah, yang pilihan C, madrasatun tawilatun. Pilihan D, madrasatun kabiratun. Nah, menurut kalian yang mana pilihannya? Ayo, yang D. Kenapa yang D ya? Walaupun sama-sama B sama D itu artinya sama-sama sekolah yang besar, tapi bedanya adalah di pilihan B antara benda dengan kata sifatnya tidak sejenis ya, antara man'ut dengan na'atnya tidak sejenis, sedangkan di pilihan D man'ut dan na'atnya sejenis. Berarti itu yang betul. Gitu maksudnya. Oke. Terus nomor 29, menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. Nah, ini seperti yang sering kalian kerjain kalau ulangan harian sama ibu. Kan ibu selalu kasih teks qiraah ya. Jadi nanti disediakan sebuah teks. Nah, kalian tinggal jawab pertanyaan yang isinya ada di teks tersebut. Tuh, ya. Berarti ini harus bisa membaca dan bisa memahami isi dari teks bacaan tersebut. Ya, sama 30 juga. 31, 32 menyusun kata menjadi kalimat sama kayak yang tadi ya, yang di bab 1. Oke, itu materi yang di bab 2. Nah, sekarang yang di bab 3. Ibu harap sih kalian nonton ini sampai habis ya. Biar nggak bingung, biar ada bayangan nanti kira-kira soalnya kayak apa gitu. Oke. Materinya adalah mengenal kosakata yang berhubungan dengan perlengkapan sekolah. Nah, ini harus hafal nih, perlengkapan sekolah kan banyak. Ya, kemarin kita belajar. Gak cuma perlengkapan sekolahnya, tapi warnanya, jangan lupa. Oke? Nah, ini dimulai di nomor 33. Menentukan kata tanya yang tepat untuk menanyakan warna. Ya, nah kemarin kita baru kan, terakhir materi kita itu tarkib. Kita belajar bagaimana cara menanyakan warna ya. Gimana kalau menanyakan warna? Kata tanyanya adalah ma launu gitu ya. Berarti kata tanya untuk warna tuh cuma itu, ma launu. Oke. Sama nomor 34 juga. Terus nomor 35, mengidentifikasi bentuk kata warna yang sesuai dengan kalimat. Nah, kalau dibilang bentuk kata warna berarti ini masalah muzakkar atau muannas ya. Gitu. Berarti lihat ke
bendanya, ya. Tapi ada ketentuannya kan kemarin ya. Kalau dia menggunakan kata launu, berarti warnanya ya, warnanya itu pasti bentuknya atau jenisnya adalah muzakkar, ya, selalu muzakkar, ya. Tidak peduli kata bendanya muzakkar atau muannas, jika dia menggunakan launu di dalam kalimatnya, maka jenis warnanya pasti muzakkar. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak pakai launu, berarti jenis warnanya, jenis bentuk warnanya disesuaikan dengan jenis bendanya, gitu ya. Ingat-ingat, dibuka lagi catatannya, dibuka lagi bukunya. Sama 36 juga. Nah, 37 melengkapi kalimat dengan kata benda yang sesuai, gitu. Jadi nanti ada kalimat, terus ada kata yang dihilangin. Nah, kata yang dihilangin itu kata benda. Kalian diminta untuk memilih kata benda yang sesuai untuk mengisi kekosongan tersebut. Misalnya, talibun amama, gimana sih? Kalimat dengan kata benda, oke. Misalnya, qalamun, jangan qalamu deh, haqibatun, haqibatun fi titik-titik, gitu ya. Itu kan harusnya diisi sama kata benda ya. Nah, kalau pilihannya gini, A, qalamun, B, kitabun, C, daftarun, D, faslun. Salah, itu harusnya semuanya I ya belakangnya. Al-qalami, al-kitabi, al-daftari, al-fasli. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya berarti yang fasli. Kenapa? Ya karena harusnya nyambung dong. Tas ada di dalam, nah kan nggak mungkin di dalam pulpen, nggak mungkin tas ada di dalam buku, ya, nggak mungkin tas ada di dalam buku paket kalian. Pasti berarti tasnya ada di dalam kelas, gitu ya. Terus 38, menerjemahkan kalimat yang berhubungan dengan perlengkapan sekolah. Ini mah harus hafal ya, harus hafal makna dari setiap katanya. Oke, sama 39 juga. 40, melengkapi percakapan dengan penggunaan dhamir muttasil yang sesuai. Gitu. Jadi dhamir muttasil itu yang kemarin kita terakhir belajar, yang mana? Yang i, na, ka, ki, hu, ha. Yang itu ya. Anai, nahnuna, antaka, antiki, huwahu, hiya, ha. Nah, nanti kalian tinggal pilih dhamir muttasil mana yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam teks percakapan yang disediakan di soal. Gitu, misalnya percakapannya itu antara Ahmad sama Hasan, ya. Terus si Ahmad nanya, hal hadza kitabu titik-titik, gitu kan ya. Hal hadza kitabu titik-titik. Nah, berarti jawabannya titik-titiknya tuh harusnya diisi apa? Apakah diisi i, diisi na, diisi ka, atau diisi ki? Ya, yang benar berarti diisinya ka. Karena si Ahmad lagi nanya ke si Hasan, apakah ini buku? Nah, titik-titik ya, berarti kan harusnya apakah ini bukumu? Ya, mu itu berarti bahasa Arabnya kan kalau nggak ka, ya ki. Nah, tapi masalahnya si Hasan kan cowok, berarti pakainya ka. Tuh ya. Seperti itulah kira-kira. Terus sama nomor 41 juga kurang lebih seperti itu. Nomor 42 sama juga ya. Ya, sama berarti ini 3 nomor kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terus nomor 43
teks bacaan lagi. Kalian harus teliti memahami isi teksnya supaya bisa menjawab. Terus nomor 46, melengkapi kalimat rumpang dengan bentuk kata warna yang sesuai. Tadi kayaknya udah di atas. Kayak gitu berarti sama penjelasannya. Terus 47, melengkapi kalimat rumpang dengan kata benda yang sesuai. Kayaknya udah juga deh tadi di atas. Terus nomor 48, melengkapi kalimat rumpang dengan bentuk kata tunjuk dan domir muttasil yang sesuai. Nah, ini bentuk kata tunjuk tuh isim isyarah, domir muttasil itu yang tadi. Ya, yang i, ka, i, na, ka, ki, hu, ha. Gitu. Terus 4950, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Oke. Kalau dari kisi-kisi sih menurut Ibu soalnya kegambar ya di otak. Harusnya kalau kalian udah nonton ini kegambar sih soalnya di pikiran kalian. Jadi kalau soalnya nanti sesuai ekspektasi Ibu, dengan bentuk soal yang selama ini sudah kita pakai ketika ulangan harian, insya Allah kalian akan bisa menjawab gitu. Kecuali kalian nggak nonton video ini, nggak pernah ikut ulangan harian, nah ya sudah. Tapi selama kalian ulangan hariannya selalu ikut, walaupun nilainya tidak sempurna, yang penting kalian ikut ulangan harian dan kalian nonton video ini. Oh ya, dan satu lagi, rajin ikut gimit, pasti insya Allah minimal KKM pasti kalian dapat. Itu minimal ya KKM. Ya, insya Allah semuanya bisa dapat di atas 80 ya, amin. Oke, gitu aja. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.